Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ariana Rida Makfira Ilyas dari kelas Manajemen Risiko MJ504. Pada kali ini saya akan menjabarkan beberapa penjelasan dari artikel katadata.co.id yang berjudul Tantangan Ekonomi Digital di Masa Depan. Presentasi ini mengeksplorasi tantangan yang dihadapi secara signifikan pada sektor teknologi di Indonesia, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia, kesenjangan talenta digital, dan persaingan dengan menguraikan isu-isu utama, risiko, dan strategi untuk memitigasi tantangan-tantangan guna mendorong pertumbuhan di era digital. Transformasi digital di Indonesia berkembang pesat dengan munculnya berbagai inovasi teknologi. Namun, tantangan dalam pengelolaan sumber daya manusia menjadi hambatan utama bagi pertumbuhan ekonomi digital. Beberapa tantangan utamanya meliputi kesenjangan talenta, tingginya turnover, dan kurangnya motivasi tenaga kerja. Sektor bisnis yang terdampak. Teknologi dan startup. Kekurangan talenta digital menyebabkan lambatnya pengembangan produk dan layanan inovatif. Persaingan ketat dalam merekrut tenaga kerja terampil menambah biaya operasional perusahaan sehingga berdampak pada menurunnya daya saing perusahaan teknologi Indonesia di pasar global. Keterbatasan tenaga kerja terampil. Sektor teknologi Indonesia menghadapi kekurangan pekerja terampil yang secara signifikan menghambat inovasi dan pertumbuhan bisnis. Perusahaan kesulitan untuk mengisi posisi-posisi yang membutuhkan keahlian teknis sehingga mengakibatkan tertundanya pelaksanaan proyek dan ketidakmampuan memenuhi permintaan pasar. Kesenjangan talenta digital. Terdapat kesenjangan yang nyata dalam kompetensi digital di kalangan angkatan kerja. Kesenjangan ini menciptakan ketidaksesuaian antara keterampilan yang tersedia di pasar kerja dan kebutuhan industri sehingga menghambat kemajuan teknologi secara keseluruhan di negara ini. Persaingan usaha di sektor digital. Persaingan di sektor digital semakin ketat seiring dengan upaya dunia usaha untuk berinovasi. Tanpa tenaga kerja terampil yang memadai, perusahaan menghadapi tantangan dalam mempertahankan daya saing yang berpotensi menyebabkan hilangnya pangsa pasar dan stagnansi pertumbuhan. Identifikasi risiko keterbatasan talenta. Mengidentifikasi risiko yang terkait dengan keterbatasan talenta sangatlah penting. Kurangnya tenaga kerja terampil dapat menghambat kemampuan operasional sehingga berdampak negatif terhadap pertumbuhan teknologi dan daya saing pasar. Dampak kekurangan tenaga kerja terampil. Dampak dari kekurangan tenaga kerja terampil antara lain tertundanya proyek, meningkatnya biaya rekrutmen dan pelatihan, serta potensi hilangnya pangsa pasar. Dunia usaha harus segera mengatasi tantangan-tantangan ini untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Penurunan daya saing global. Menurunnya daya saing global merupakan kekhawatiran yang signifikan bagi perusahaan teknologi Indonesia. Ketika mereka berjuang mengatasi kekurangan talenta, kemampuan mereka untuk berinovasi dan memenuhi standar internasional semakin berkurang. Penurunan ini tidak hanya melemahkan peluang pertumbuhan, namun juga potensi menarik investasi asing. Perusahaan perlu memperkuat keahlian mereka untuk memperkuat posisi mereka di pasar global. Kolaborasi dengan institusi pendidikan. Berkolaborasi dengan institusi pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan talenta digital. Dengan bermitra dengan universitas dan organisasi pelatihan, perusahaan dapat memengaruhi pengembangan kurikulum untuk memenuhi kebutuhan industri, memastikan bahwa lulusan memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam bidang teknologi. Kemitraan tersebut seringkali mencakup magang dan pengalaman langsung yang membekali siswa untuk menghadapi tantangan dunia nyata. Program pelatihan internal. Menerapkan program pelatihan internal sangatlah penting untuk menjaga agar keterampilan karyawan saat ini tetap mutakhir. Sesi pelatihan reguler memungkinkan staf untuk belajar tantangan teknologi dan alat baru yang meningkatkan produktivitas dan kemampuan inovasi mereka. Perusahaan yang berinvestasi dalam pengembangan karyawan, menumbuhkan loyalitas dan mengurangi pergantian karyawan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi budaya dan kesuksesan organisasi mereka.
Pengembangan kebijakan retensi sangatlah penting untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Hal ini termasuk menawarkan gaji yang kompetitif dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Selain itu, program pengembangan inklusi memastikan bahwa berbagai latar belakang terwakili, memperluas sumber daya manusia yang berbakat, dan memberikan perspektif yang beragam terhadap pemecahan masalah dalam tim teknologi. Inovasi dalam pengembangan. Kurikulum berbasis industri menyelaraskan program pendidikan dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan pasar. Pendekatan ini memastikan bahwa siswa memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang relevan yang meningkatkan kemampuan kerja mereka. Dengan mengintegrasikan masukan dari pemberi kerja ke dalam program akademik, institusi pendidikan dapat menghasilkan lulusan yang siap untuk berkembang di industri teknologi yang bergerak cepat. Program magang menawarkan siswa berpengalaman langsung yang berharga dalam perusahaan, menjembatani kesenjangan antara pendidikan dan penerapan praktis. Program-program ini tidak hanya membantu siswa mengembangkan keterampilan profesional, tetapi juga memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi dan membina calon karyawan masa depan. Ini adalah hubungan simbiosis yang menguntungkan kedua belah pihak dan memperkuat saluran talenta. Berinvestasi dalam pengembangan keterampilan sangat penting agar bisnis tetap kompetitif. Dengan mengalokasikan sumber daya untuk pelatihan karyawan dan pengembangan profesional, organisasi lebih siap beradaptasi dengan perubahan teknologi dan permintaan pasar. Pendekatan proaktif ini menumbuhkan budaya perbaikan dan inovasi berkelanjutan, yang penting bagi kesuksesan jangka panjang di sektor teknologi. Mengatasi tantangan pengembangan sumber daya manusia dan bakat di sektor teknologi Indonesia sangatlah penting untuk mendorong inovasi dan daya saing. Dengan menerapkan strategi mitigasi yang efektif seperti kemitraan pendidikan, program pelatihan internal, dan kebijakan inklusif, perusahaan dapat menjembatani kesenjangan keterampilan dan membuka potensi penuh mereka di era digital. Investasi berkelanjutan dalam pengembangan talenta sangat penting untuk mempertahankan pertumbuhan dan mencapai keunggulan operasional. Sekian penjelasan singkat dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.